Pertama, siapkan wadah bersih dan kering, lalu masukkan 4 butir telur, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh perasa vanila, 1 sendok teh SP. Kemudian keempat bahan ini dimixer sampai mengembang putih kental berjejak selama 7-10 menit, atau bisa juga disesuaikan dengan kecepatan mixernya masing-masing. Setelah mengembang putih kental berjejak seperti ini, artinya sudah cukup. Kemudian matikan mixernya. Masukkan bahan keringnya. Di sini ada 150 gram tepung terigu, sebelumnya sudah disaring. 1 saset santan instan, ini ukurannya 65 ml. Aduk dulu agar tepungnya tidak berterbangan. Kemudian di mixer dengan kecepatan paling rendah asal tercampur rata. Oke, ini sudah cukup. Kemudian masukkan minyak goreng dan 1/4 sendok teh pasta pandan. Lalu di mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sebentar aja. Lanjut kita aduk pakai spatula sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, artinya sudah cukup. Terakhir, adonannya kental licin seperti ini ya. Selanjutnya siapkan mangkok, tuang adonannya. Ini saya bagi menjadi 3 bagian sama banyak. Kalau sudah selesai, ini siap kita tuang ke dalam loyang. Loyangnya dilapisi dengan kertas nasi atau kertas roti. Jika tidak ada, boleh pakai margarin atau minyak goreng. Dioles bagian bawahnya saja. Di samping loyang tidak perlu dioles agar kuenya tidak menciut. Ini saya ratakan pakai lidi. Hentak-hentak loyangnya beberapa kali agar tidak ada rongga di dalam adonan. Oke, selanjutnya panaskan panci kukusan sampai airnya mendidih. Kemudian kukus kuenya selama 10 menit dengan api kecil. Tutup panci, alas dengan selepet atau kain bersih supaya uapnya tidak menetes ke kuenya. Setelah 10 menit dikukus, nah hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan gula merah yang sudah disisir. Ini secukupnya aja. Kemudian tuang adonan dan ratakan. Lalu kukus kembali selama 10 menit, tetap dengan api kecil. Setelah 10 menit kita buka, masukkan lagi gula merahnya. Tuang adonannya. Terakhir ini kita kukus selama 30 menit tetap dengan api kecil. Setelah 30 menit, ini kuenya sudah matang. Langsung saja angkat dan keluarkan dari loyangnya. Langsung saja saya potong-potong karena ini anak saya tidak sabar mau makan cake-nya ya teman-teman. Ini potongnya sesuai selera aja. Nah, hasilnya seperti ini. Tekstur kuenya super lembut dan cantik banget. Ini saya kemas dalam bentuk versi cake Thailand. Saya pakai plastik OPP yang kecil. Untuk cara mengemasnya, teman-teman bisa lihat di dalam video ya. Untuk topping di atasnya saya pakai buttercream yang sudah diberi pasta pandan.
Kemudian saya tambahkan lagi topping klepon. Untuk resep klepon pandan ini akan saya share di video berikutnya. Ini dia klepon cake-nya sudah jadi dan sudah siap disajikan. Dari tampilannya ini sudah menarik banget. Tekstur kuenya super lembut, gurih karena ada kelapanya. Ini enak banget. Untuk rasanya ini enak banget, manisnya juga pas, tidak bikin enek. Perpaduan antara cake pandan dan klepon gula merah ini enak banget. Recommended, cocok banget dijadikan ide jualan, cemilan. Nah, kalau ada acara-acara di rumah, teman-teman wajib nih bikin klepon cake seperti ini, dijamin keluarga pada suka. Nah, gimana? Gampang ya cara membuatnya? Jadi selamat mencoba. Pertama, siapkan wadah bersih dan kering, lalu masukkan 2 butir telur, 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan, setengah sendok teh perasa vanila, boleh juga pakai vanili bubuk, setengah sendok teh SP. Ini saya pakai munjung seperti ini ya teman-teman. Kemudian keempat bahan ini dimixer sampai mengembang putih kental berjejak selama 5-7 menit, atau bisa juga disesuaikan dengan kecepatan mixernya masing-masing. Setelah 7 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih kental berjejak. Kelihatan ya teman-teman, jejak di adonannya tidak mudah tenggelam. Lalu matikan mixernya dulu. Kemudian tambahkan bahan cairnya. Di sini ada 100 ml susu cair. Kemudian di mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Lalu tambahkan bahan keringnya. Di sini ada 130 gram tepung terigu. Ini disaring agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan lagi 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan coklat bubuk, 1/4 sendok teh baking powder. Ini disaring juga agar tidak ada yang bergerindil. Diaduk dulu agar tepungnya tidak berterbangan. Kemudian di mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sebentar asal tercampur rata. Oke, ini sudah cukup. Kemudian kita matikan mixernya. Lanjut kita aduk pakai spatula sampai tercampur rata. Setelah tercampur merata seperti ini, kemudian tambahkan 20 ml minyak goreng. Lalu kita aduk lipat sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini siap kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya sudah saya alasi dengan kertas nasi, boleh juga pakai kertas roti. Ratakan pakai lidi seperti ini. Kemudian dihentak-hentak loyangnya beberapa kali agar tidak ada rongga di dalam adonan. Selanjutnya panaskan panci kukusan sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan loyang berisi adonan. Kukus selama 25 menit dengan api kecil. Jangan lupa tutup panci, alas dengan kain atau serbet bersih supaya uapnya tidak menetes ke kuehnya. Setelah 25 menit, ini cake-nya sudah matang. Langsung saja angkat dan dikeluarkan dari loyangnya. Cara mengeluarkannya mudah banget, tinggal dibalik. Nah, ini tidak lengket ya teman-teman, sudah saya lapisi dengan kertas nasi. Langsung saja kita potong-potong sesuai selera. Ini saya potong menjadi 24 pieces. Kalau teman-teman mau kecil-kecil, ini jadi banyak banget ya. Jika sudah selesai dipotong-potong, ini saya kemas dengan plastik OPP yang ukuran kecil. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai.
Untuk toppingnya saya pakai selai coklat yang pernah saya bikin. Untuk resepnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi. Kemudian tambahkan lagi dengan buttercream. Agar hasilnya menarik, ini saya tambahkan Yupi dan Goryeo. Oh ya teman-teman, ini saya tambahkan lagi di sisi atau coklat batang yang sudah diparut. Boleh juga digantikan dengan keju ya. Ini dia sudah jadi dan sudah siap disajikan. Dari tampilannya ini sudah menarik banget. Untuk rasanya insya Allah ini enak. Tekstur kuenya super lembut dan empuk banget. Pastinya tidak seret di tenggorokan ya. Untuk resep ini recommended, teman-teman harus cobain di rumah ya. Nah gimana, gampang ya cara membuatnya, jadi selamat mencoba. Sekian dulu video kali ini, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.